melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, sebelum melaksanakan bimbingan klasikal, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Tri Utami, Hadir. Teh Raisya, Hadir. Asti, hadir. Ajahra, Hadir. Neng Sopi, Hadir, Bu. Kania, Hadir, Bu. Desta, Hadir, Ibu. Naswa, Hadir. Lena. Hadir. Baik ya, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah, Ibu. sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya. Kalian bisa sambil berdiri. Siap, Ibu. Kalian juga boleh. Nah, instruksinya kalau gajah itu besar, kalau semut itu kecil, kalau cacing itu pendek, kalau ular itu Panjang. Oke. Oke. Kalian udah siap? Siap. Gajah Besar. Besar. Ya, Bu, gimana besar? Cacing Panjang. Panjang. Pendek. semut Besar. semut kecil Kecil. kecil cacing Panjang. Panjang. kurang kompak ya, agak kompak lagi ya. Iya. Gajah Besar. semut Kecil. cacing Pendek. ular Panjang. Silakan kalian duduk lagi. Baik, Ibu. Nah, tujuan bimbingan klasikal kali ini yaitu Ibu harap kalian itu mampu memahami pentingnya menyusun rencana studi lanjutan sesuai minat, bakat, dan potensi diri, serta kalian itu mengetahui alternatif pilihan jalur pendidikan setelah menyelesaikan jenjang SMP gitu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ya. Apakah kalian sudah siap? Siap. Nah, kalian udah pada tahu belum studi lanjutan? Belum. Ada yang sudah tahu? Sudah. Silahkan jelaskan. Apa? Ya, kalau misalnya menurut saya, Bu, studi lanjutan itu seperti misalnya kan sekarang kita lagi SMP. Nah, kita tuh merencanakan setelah SMP itu mau kemana, apakah ke SMA, ke SMK, atau MA, kayak gitu, Ibu. Sepengetahuan saya. Benar ya, menurut Dewi, bahwa studi lanjutan itu merupakan kelanjutan pendidikan formal setelah jenjang SMP yang dapat diambil sesuai minat mereka, kebutuhan mereka, dan kemampuan mereka juga, dan tujuan mereka juga gitu. Setelah SMP, apakah bisa lanjut kemana saja? Bisa. SMK. Ada yang mau menyebutkan nggak satu orang? Ke SM. Silahkan Dena. Bisa melanjutkan ke SMA atau SMK atau Kurnan. Ada pesantren juga. Gitu. Nah, Benar ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, bahwa setelah SMP itu kalian bisa melanjutkan ke SMA, SMK, MA, pesantren, ataupun pendidikan non formal. Kalau kalian memilih jalur SMA, kalian itu akan fokus pada akademik dan kalian itu akan menyiapkan ke perguruan tinggi. Jadi lebih ke mendasarnya, jadi lebih pada akademik dan mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi. Nah, yang kedua itu yang SMK, nah sekolah menengah kejuruan. Nah, ini akan fokus kepada keterampilan kerja. Jadi ini untuk mempersiapkan diri kalian ke dunia kerja dan kalian itu siap kerja setelah lulus dan kalian juga bisa lanjut kuliah gitu. Yang ketiga itu MA atau madrasah aliyah. Nah, sama ya seperti SMA. Nah untuk aliyah ini ditambahkan dengan pelajaran keislaman. Nah, untuk yang selanjutnya pesantren modern.
menyeimbangkan ilmunya itu ilmu agama dan ilmu umum. Untuk selanjutnya pendidikan non formal. Nah, misalkan ada kursus, nah kan di teman-teman kalian ada yang mengikuti kursus atau pelatihan dalam keterampilan tertentu gitu. Nah, faktor-faktor dalam memilih studi lanjutan, yang pertama itu minat dan bakat. Nah, ini kan disesuaikan dengan kesenangan dan kemampuan kalian gitu ya. Yang kedua, nilai akademik. Nah, nilai akademik juga kan disesuaikan dengan kemampuan belajar kalian semua. Jadi setelah ini kalian nilai akademiknya itu akan menentukan PPDB ya. Kalau sekarang itu SPMB. Nah, SPMB itu kan ditentukan dari nilai akademik dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Nah, tujuan karirnya apakah kalian ingin bekerja langsung atau kalian ingin melanjutkan kuliah gitu. Untuk yang selanjutnya lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial dari teman juga itu kan mempengaruhi kalian dalam memilih studi lanjutan. Misalkan ada yang ikut-ikutan teman, terus ada yang kalian bisa ngajak teman gitu. Nah, fasilitas sekolah juga kan pasti kalian menjadi tujuan kita mau ke situ, pasti kan ada juga faktor fasilitasnya, karena fasilitasnya bagus misalkan, jadi kita ke sana gitu. Dan budaya sekolahnya, misalkan budayanya itu ramah-ramah, baik-baik gitu. Nah, untuk langkah menyusun rencana studi lanjutan, yang pertama kalian itu harus mengenali potensi diri kalian. Nah, kalian itu harus mengenali minat, potensi, nilai hidup yang ada pada diri kalian. Yang kedua, kalian juga harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mau kemana gitu sekolahnya. Yang ketiga, kalian juga bisa berdiskusi dengan orang tua dan juga kalian bisa berkonsultasi gitu dengan guru BK di sekolah gitu. Yang selanjutnya, kalian juga harus membuat daftar pilihan dan perbandingan. Jadi kalau misalkan kita pilihannya ke SMA dan ke SMA, nah kalian tuh harus membandingkan mana yang lebih cocok dengan kalian gitu. Yang selanjutnya menyusun rencana cadangan. Jadi harus kalian juga kan tadi ada daftar pilihan, nah harus ada rencana cadangan juga supaya kalau misalkan di SMA dan SMA itu gak keterima, kalian bisa ada rencana cadangan gitu. Yang selanjutnya menetapkan pilihan utama dan langkah pendaftaran. Nah, misalkan tadi kalian itu mau ke SMA, kan kalian itu menetapkan pilihan utama dan langkah pendaftaran. Jadi langkah-langkah mau ke SMA kemana aja gitu. Nah, kalau tantangan dan cara mengatasinya, misalkan tantangannya itu kalian itu bingung memilihnya kemana, kalian itu bisa berkonsultasi dengan guru BK ataupun orang tua. Jika kalian juga takut salah pilih, kalian itu membuat perbandingan dan skenario alternatif gitu. Tantangannya ada tekanan teman. Nah, misalkan ada teman yang ngajak ke sini tapi kalian secara tidak langsung harus ikut. Nah, itu kan menjadi tekanan. Nah, itu solusinya itu kalian itu harus fokus pada diri sendiri gitu. Tentang biaya juga ya, kan pasti setiap orang berbeda-beda. Nah, kalian bisa mencari beasiswa atau sekolah negeri yang terjangkau gitu. Baik, Ibu. Nah, harapan Ibu dalam setelah mengikuti sesi ini, kalian harus bisa mulai membuka komunikasi dengan orang tua. Kalian harus bertanya kepada orang tua gitu, atau kalian harus menceritakan diri kalian ke orang tua bahwa kalian itu mau kemana setelah pendidikan ini gitu. Dan kalian juga harus aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang sekolah tujuan gitu. Kalian juga harus menyusun rencana tindakannya dari sekarang gitu. Ibu ingin bertanya, ada yang udah punya tujuan mau ke sekolah mana? Aku udah, Ibu. Ada Bu. Silahkan Asti.
Aku udah punya tujuan pengen ke SMA 15. Kampus Yang lainnya silahkan. tadi Desta Ibu. Desta. Kopi dulu. Kalau saya mau ke SMA Penas Bangsa. Desta silahkan. Kalau aku mau ke SMA di school. Korea. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengisi lembar kerja. Nah, lembar kerja atau perencanaan saat dilanjutkan gitu. Ibu akan memberikan kertas satu. Nanti kalian isi dari isinya lihat dari sini, nanti isinya di sini ya. Jawabannya soalnya di sana ya Bu. Berapa lagi ya? Bu izin bawa pulpen Bu. Ibu aku pengen minum. Dia jadi orang. Ada lagi. Ibu aku udah. Ibu gak ada pulpennya. Siapa yang bawa pulpen dua? Aku bawa pulpen. Enggak ada kasihan temen aku. Ibu pakai nama gak? Ibu Kalau di bawa pulpen sih. Aneh Ya ya. maaf, aku banyak aku tuh ibu ngapain pada baik. Aku tuh nggak ada lagi Pak. Ibu jangan. Ibu bentar ya. Cepat banget. Apa? Ini juga belum itu. Astagfirullahaladzim. Sudah sok-sok tahu ibu udah gimana? Ya Bu. Kalian tetap Ya. siapkan dulu pulpennya sama kertas tadi udah kasih ya. Ayo ini coba dan Ada yang aku banget nih. Ibu. Teman-temannya ada yang punya pulpen dua nggak? Boleh dipinjemin. Ada yang mau Ibu jelek. Ada yang mau kopi ya. Jelek. Gak ada pulpennya. pulpen. Jelek tuh. Ya Bu. Kamu udah Ibu. Udah apa? Itu udah ini jadi saya Belum di- pasang Bu. Ayo Ibu lanjut. Udah semuanya? Udah. Yang pertama, apa minat utama? Olahraga Bu. Silakan tulis nomor 1 apa jawabannya. Apa ya? Iya pasti ibu saat ibu. Yang kedua, pelajaran apa yang paling kamu sukai? Of course. Aku menyukai kamu. Ih, Iu. udah Bu. Ih, Yang dia ketiga, kan apa cita-cita atau pekerjaan impian kamu di masa depan? Alam sukses Ibu. Ibu saya udah. Ibu jangan udah. Udah Ibu. Ibu bisa udah. Ada yang belum? Tungguin dulu sebentar. Ibu sebentar. Ibu next. Ibu ini udah. Next kok udah. Udah Bu. Udah. Udah? Sudah. Udah semua? Sudah. Aku belum Ibu. Lama banget sih ibu. Lambat. Sudah dong. Gak banget. Bukan dong. Minjem ya. Hidupnya mudah. Udah. Udah Ibu. Ya mati Bu. Seperti pasang sepeda dia Bu. Nah, Kok banyak sih Bu? bagian 2 itu menyusun saat dilanjutkan. Nah, kalian setelah lulus SMP, kalian ingin melanjutkan kemana gitu? Lainnya. Ibu kalau langsung kuliah Bu Papa. Iya ibu. Kalau pengen nikah gimana Ibu? Iya ibu. Ibu harapkan kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya ya, karena di Indonesia itu wajib belajar 12 tahun ya. Oh, kali mau Bu banyak yang nikah Ibu anak SD. Akselerasi Bu. Lebih baik kalian melanjutkan terlebih dahulu. Ya kayak itu lanjut Bu. Untuk mencapai kalian. Lanjut hidup gitu mah. Sudah Ibu aku. Belum mau Ibu sabar. Bu, aku mau udah Ibu lihat. Itu sayang aku. Rasanya.
Harap tenang ya teman-teman. Nggak mau tenang. Aku bukan pemas kok. Aku bestimu. Ini ya, yang tulisan. Apa ya? Gak tahu. Tuh, ibu aku udah. Udah semua belum? Belum ibu habis dari Sudah ibu. Sudah, stop kami. Udah. Belum, semua juga. Sudah. Aku udah maju. Belum beres ya? Oh, belum. Iya. Oh. No. Udah bu, banyak. Belum dah. Ibu ini kan kalau Cepet dong. Ibu nomor 8, Bu. Sebentar ya, teman kita ada yang nunggu. Udah. Untuk selanjutnya rencana tindakan kalian ke depannya. Gak ada yang mau saya tahu ibu. Silakan isi bagi yang belum mengisi. Sudah. Of course aku udah. Udah diwawancara, Bu. Jawabannya. Udah Bu. Teruskan bahwa yang masih ingin Anda ketahui tentang jalur studi kriminal. Fisik. Ras semua ya. Gimana ya? Tuliskan doang yang Tentang jalur studi. Kamu pasti kebingungan. kasih paham kak, Paham kaget. udah ibu. Ini yang mau dilakukan gitu. Gimana itu tiba-tiba kekurangan Ya kelebihan dari kekurangan di sekolah itu dari jalur studi pilihan kamu. Iya. langkahnya tahu ya Misalnya oh gimana di sana di SMA. Ada yang mau ditanyakan nggak? nggak mau nggak ada Ibu yang nomor 9. Nomor 9. Aisyah yang cantik. 9, aku mah kuliah sekolahnya bisa menjadi idol nanti. Tuliskan dulu. Jawab pertanyaannya apa tuh? Ya ikutan main. Apa sih kamu kuliah? pertanyaan kamu buat Sudah Ibu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah semua belum? Udah. Lanjut Bu. pasti masih ada yang yang belum Cepat masih ada tugasnya. masih banyak bu Ibu berbohong. Kok ibu bohong? bukan bohong ibu jangan nakal Ada yang mau menyampaikan nggak yang kalian gak boleh tangan kiri kak absen satu dulu Absen 5 ini. silakan kalian berdiri di tempat duduknya masing-masing aja ya. Sok silahkan. nah ibu jadi di sini ibu aku next dulu aku lupa lagi pertanyaannya nah jadi Kok kayak gimana kamu ya? minat utama aku itu adalah memasak dan juga menulis dimana pelajaran yang paling suka itu matematika. Dan cita-cita aku itu yaitu ingin jadi konselor. Nah, jadi antara minat sama pelajaran sama cita-cita itu gak ada kesinambungan, tapi aku tuh pengen jadi konselornya. Kamu dapat ide dari mana? Nah udah gitu pilihan studi lanjutan aku tuh ke SMA. Alasannya karena kan kata ibu aku kalau misalnya jadi
masuk ke IPS nanti tuh cocok jadi konselor. Nah selanjutnya tujuan sekolah aku tuh SMA Tirta Persada. Nah waktu itu aku juga udah berdiskusi sama orang tua sama guru BK dan kebetulan mereka menyetujuinya. Next Bu. Soalnya Bu, Sopan Bu. Bukan itu Mbak Bu. Saya Bu. Karena pada yang akan aku lakukan untuk mencapai studi lanjutan tersebut, yaitu yang tentunya aku harus belajar supaya IPK aku tuh IPK. udah ibunya. Oh, rada halu gue ternyata. Aku harus belajar supaya nilai aku itu bagus. Karena kan SMA Tirta Persada itu kan gitu ya, elit dan juga jauh gitu. Jadi aku tuh harus bagus nilainya. Selain itu juga aku juga harus memiliki nilai yang bagus. Nah, hal yang masih aku ingin tahu itu apakah nantinya ketika aku sekolah itu benar-benar bisa jadi konselor setelah jadi itu dan itu apakah bagaimana caranya supaya nantinya aku di sana mendapatkan nilai yang besar seperti itu gitu. Terima kasih. Tadi lokasinya di mana? Lokasinya? Di Jakarta. Ibu itu Bu. Silakan tepuk tangan. Silakan satu orang lagi. Saya Bu. Silakan Eva. Baik, untuk minat utama saya yaitu menggambar. Terus yang kedua, pelajaran yang saya sukai yaitu bahasa Indonesia dan seni budaya. Lalu cita-cita atau impian saya di masa depan, saya ingin menjadi guru seni yang sukses dunia akhirat. Nah, setelah lulus SMP di sini, saya ingin melanjutkan ke SMA boarding school, Ibu. Itu santun. Iya, SMA boarding school. Lalu, alasan saya memilih jalur tersebut, Ya, jalur. jalur berlima. Karena SMA itu ada akademiknya, terus ada pelajaran umumnya, lalu ada islaminya, keagamannya begitu melekat. Jadi apa sih sesuai dengan visi dan misi saya Masya gitu, Allah. dengan nilai-nilai saya. Berarti sambil pesantren juga ya? Ya Ibu. Menyelam sambil minum air seperti itu. Oh. Bukannya cuma MA ya. Terus Lokasinya di mana? tujuan sekolah saya yang saya inginkan yaitu nama sekolahnya SMA Harapan Orang Tua di Jalan Soekarno-Hatta, Jakarta Utara, seperti itu Bu. Lalu saya sudah berdiskusi dengan orang tua dan guru BK. Beliau sudah memberi saran gitu. Mungkin bisa juga gitu masuk ke sana jika keterima. Langkah konkret yang saya lakukan yaitu saya akan mengikuti beasiswa untuk masuk ke sekolah tersebut karena sekolah tersebut ada sekolah favorit itu Bu. Terus dua hal yang masih ingin saya ketahui terkait jalur studi pilihan saya yaitu terkait kelebihan dan kekurangannya Bu. Seperti terima kasih. Baik, terima kasih Sof. Nah, alhamdulillah ya tadi sudah memaparkan perencanaan studi lanjutan yang diwakili oleh Ning Sofi sama Tri Utami Dewi. Nah, untuk selanjutnya ada yang masih bingung nggak atau yang ingin bertanya? Sudah Ibu. Cukup? Kalian sudah mengerti? Sudah. Nah, untuk selanjutnya, apa yang kalian dapatkan pada kegiatan hari ini? Ibu saya. Silakan. Jadi di sini kan terkait perencanaannya itu, dimana perencanaan ini sangat penting
untuk nantinya dipilih, karena ini juga akan mencakup karir di masa mendatang, dimana tentunya sangat penting untuk memilih apakah akan memilih jurusan SMA atau SMK. Selain itu juga di sini kita itu harus mencanakan hal tersebut, serta di sini juga ya kita harus berkomunikasi dengan orang tua dan juga guru BK untuk mengarahkan kita gitu. Benar ya tadi kata Dewi bahwa kita setelah ini kita harus merencanakan studi lanjutan kita mau kemana, dan kita diwajibkan atau diharapkan kita itu harus melanjutkan sekolah gitu. Nah ini motivasi untuk kalian semua. Jadi masa depan itu dimulai dari keputusan yang kalian ambil hari ini. Kalian harus menemukan diri kalian dan kalian harus memilih jalur itu atau jalan itu, dan kalian itu harus berani melangkah gitu ya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita dapat bermanfaat dan membawa kita ke masa depan yang lebih cerah gitu. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.